Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman. Salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Banyak yang berbicara menanyakan kepada saya tentang apakah ada penambahan bang pemain-pemain dinaturalisasi setelah Miss Hilgers kemarin datang bersama dengan Eliano Reinders dan sudah bersalaman dengan Pak Ketua Umum PSSI Pak Erik, ya foto bersama. Bahkan Miss Hilgers dan Eliano sudah ikut latihan bersama, ya walaupun hanya sehari dan kemudian mereka kembali ke negara mereka. Ya menurut saya kalau bicara penambahan ya perlu ada, pasti ada, ya karena kita butuh pemain depan ya saat ini. Kalau belakang kan sudah banyak dengan Demes, gelandang juga sudah terisi satu dengan Eliano, tapi di depan ini tidak mungkin hanya dengan seorang Rafael Struijk yang ada, karena dia bukan penyerang nomor 9 atau pemain nomor 9. Rafael tuh lebih bagus bermain di flank, ya. Cuma dia dipaksakan sekarang untuk bermain di false nine, oke lah oleh STY. Tapi kita butuh pemain grade A yang bagus memang. Beredar kabar ya oleh Romani ya yang akan kita dapatkan. Namun itu sulit. Ya, seperti yang juga dikatakan oleh Bang Arya, salah satu exco PSSI, bahwa memang ada tarik ulur di sini yang ya agak alot. Sehingga yang tersedia menurut saya ya Mauro Silstra, pemain dari Volendam U21 ini yang memungkinkan untuk kita lanjutkan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bermain bersama tim nasional kita. Karena semua dokumen berkas-berkas dari Mauro kan dia sudah mengatakan sendiri ya bahwa semua sudah ada, bahkan sudah ada di PSSI. PSSI sudah mengatakan surat-surat semua berkas dari seorang Mauro Silstra itu sedang dipelajari, sedang dilihat ya kelengkapan semua, sehingga dialah paling cepat untuk diproses, untuk menyusul kalau pemain depan. Dan memang kalau bicara Mauro Silstra, memang dia masih muda dan dia memang nomor 9 yang ada di depan. Kalau bicara dengan berbandingan head to head dengan Ole, tentunya ya masih Ole lebih oke lah, karena Ole bermain di kasta tertinggi di Eredivisie kan dengan Utrechtnya, sehingga orang lebih memungkinkan melihat Ole. Tapi daripada masih sulit, lebih baik langsung menghadirkan satu pemain aja, Mauro Silstra. Ya, sambil menunggu untuk proses ke depan dengan Jens Raven misalnya, pemain muda kita yang bersinar kemarin, kita tahu bersama U19 kita juara AFF, dan Raven bisa aja untuk di kemudian hari nantinya masih muda, mungkin di 1 tahun 2 tahun depan Raven akan bisa masuk di asa lagi, ya baik oleh Coach Indra dan juga sekarang ke STY bisa dipanggil. Tapi kita butuh sekarang secepat ini untuk mengarungi pertandingan selanjutnya. Karena itu akan tersedia melawan Bahrain, mungkin melawan Cina atau melawan Jepang dan Arab Saudi. Dan Arab Saudi akan datang lagi pada tanggal 19 November yang akan datang setelah kita kemarin bermain 1-1 di Jeddah. Ya. Dan kemudian kapan Miss Hilgers ini dan juga Eliano akan bisa bermain? Ya. Secepatnya, kalau di kemarin di konten-konten saya sebelumnya kan diupayakan. Kalau memang cepat ini prosesnya, sesuai dengan harapan itu di Oktober. Ya. Tapi karena kalau tidak keburu di sana, karena kan ada DPR RI harus ada pergantian-pergantian ya di sana dengan anggota DPR RI, juga ada pergantian presiden, sehingga ini bisa tersedia di November. Kemarin STY juga sudah mengatakan ya kepada wartawan bahwa itu paling memungkinkan di November. Karena kalau bicara November kan kita akan menjamu Jepang dan kemudian akan menjamu Arab Saudi. Di sanalah Miss Hilgers bisa langsung bermain dengan Jai Ises di belakang atau entah dipasangkan dengan Justin Hubner dan Rizky Ridho, terserah dari STY. Tapi Mes sudah tersedia pada November. Kalau November sudah diyakinin. Nah tinggal Oktober ini yang masih tanda tanya kan, apakah bisa Oktober. Makanya kalau bisa ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa ya sudah pasti di November. Di saat kita menghadapi Jepang tim yang kuat. Yang pasti Jepang lolos. Kemarin kita tahu bersama Jepang bagaimana menghajar Cina dengan 7-0. Dan mereka akan menuju ke Bahrain nantinya di saat kita akan bertarung melawan Australia. Jadi bagus ketika kita lawan Jepang, kita sudah punya Miss Hilgers, kita sudah punya Eliano. Dan juga di saat kita akan menjamu kembali Arab Saudi setelah kita bertarung di Jeddah. Jadi kedatangan tambahan ini kan oke. Apalagi kalau sudah ada Mauro Silstra. Katakan Mauro Silstra yang tersedia bermain di depan, makin bagus. Dengan Mauro Silstra kemudian Rafael bermain agak melebar, ada Ragnar di depan, kita oke ya dengan komposisi seperti ini. Makanya kita tunggu aja teman-teman semua perkembangan ke depan. Ada juga mengatakan bagaimana dengan Kevin Dix? Ya saya belum tahu. Ya,
Ini bisa saja ada dan bisa saja juga belum tersedia. Yang sudah ada yang saya bilang tadi, berkas-berkas sudah terkumpul adalah dengan Mauro Sisra. Ada juga yang mengatakan Jairo bagaimana? Belum juga. Saya pikir belum bisa dikatakan di sini. Karena semua akan datang pada saatnya kalau sudah bersalaman dengan Pak Erik. Itu selalu Pak Erik katakan kan, sudah ada baru pasti. Nah semoga dalam waktu dekat ya ada pemain depan. Karena itu yang kita tunggu. Kalau di bawah Mister kan sudah aman dengan Martin Paes sudah ada, tinggal di depan aja. Teman-teman ya, semoga Mauro bisa datang dengan cepat dan bisa diproses naturalisasi. Dengan saya, Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.